Pada suatu hari, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang janda parubaya bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara. Suaminya telah lama tiada, dan anak, tak satu pun ia miliki. Hari-harinya sepi, sunyi, hanya ditemani suara angin dan doa-doa lirih yang terus ia panjatkan. Doa yang sama setiap hari agar Tuhan mengaruniakannya seorang anak. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi aneh. Seorang raksasa besar muncul dan menyuruhnya pergi ke hutan, mencari sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Keesokan paginya, dengan langkah penuh ragu, ia menuju hutan. Dan benar, di bawah pohon itu ada sesuatu, tapi bukan bayi, hanya sebutir biji timun. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul sosok raksasa besar sambil tertawa. Tanamlah biji itu, ucapnya. Nanti akan lahir anak perempuan untukmu. Tapi ingat, saat ia dewasa, kau harus mengembalikannya padaku. Mbok Srini, yang begitu mendambakan seorang anak mengangguk. Hatinya terlalu rindu untuk menolak. Waktu berlalu. Dari biji itu tumbuh sebuah buah timun, besar berkilau keemasan. Dan saat buah itu dibelah, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Srini menamainya Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik, cerdas, dan berbakti. Namun saat usianya cukup dewasa, raksasa itu kembali muncul dalam mimpi. Ingat janjimu, seminggu lagi aku datang. Mbok Srini panik, air matanya tak henti jatuh, dan akhirnya ia pun menceritakan semuanya pada Timun Mas. Putrinya pun tak ingin berpisah. Mereka pun mencari jalan, dan datanglah pertolongan. Seorang pertapa memberi 4 bungkusan kecil, biji timun, jarum, garam, dan terasi. Hari penjemputan pun tiba. Saat raksasa datang, Timun Mas langsung berlari. Raksasa mengejar dengan geram. Lalu, bungkusan pertama dilempar, biji timun. Seketika, tanah berubah jadi ladang timun liar yang melilit raksasa. Tapi raksasa itu lepas. Timun Mas melempar jarum. Jarum-jarum itu berubah jadi hutan bambu runcing, menusuk sang raksasa. Namun ia terus mengejar meski terluka. Timun Mas cemas, lalu menebar garam. Boom, hutan berubah jadi lautan luas. Tapi raksasa tetap berenang, semakin dekat. Tinggal satu harapan. Bungkusan terakhir. Timun Mas melemparnya dengan sekuat tenaga. Tanah berguncang, dan dari sana muncul lumpur panas yang mendidih. Raksa itu terpeleset, tercebur, dan tenggelam dalam lautan lumpur, lenyap untuk selamanya. Timun Mas menangis lega dan berlari pulang ke pelukan ibunya. Mereka menangis bersama, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup damai, penuh cinta, dan tak pernah lagi takut akan datangnya raksasa.